Ya, apa itu teleologika? Teleologika berasal dari dua kata juga, yaitu telos dan logos. Dan telos berbicara tentang akhir atau hasil atau tujuan. Oke. Ini bukan hanya kita melihat, oh ada dunia yang diciptakan sehingga harus ada penciptanya. Tapi kita juga melihat alasan, tujuan daripada dunia ini diciptakan. Dan kita berbicara tentang desain. Bagaimana segala sesuatunya didesain sedemikian rupa. Ini penjelasan dari desain dan tujuan dari penciptaan alam semesta ini. Manusia hidup di dalam sebuah dunia yang menyatakan adanya rancangan, keteraturan, dan keindahan. Garis bawahi, adanya rancangan, keteraturan, dan keindahan. Dunia ini tidak sembarangan diciptakan. Kalau teori sains, Big Bang katanya, sebuah ledakan yang besar. Nah, pertanyaan yang sederhana adalah sebuah ledakan yang besar apakah bisa menghasilkan segala sesuatu yang begitu teratur? Lihat, dunia ini begitu teratur dalam sistemnya sebelum tentu dunia dihancurkan oleh manusia. Begitu teratur, begitu indah. Matahari terbit dari timur ke barat. Kita bisa memiliki waktu yang begitu spesifik. Ada daratan, ada lautan. Dan begitu teraturnya sampai bahkan kita menemukan ada binatang di darat, ada binatang yang hanya bisa hidup di laut. Bahkan yang sama-sama ada di air juga ada yang hanya bisa hidup di laut, tidak bisa hidup di sungai. Sudah ditempatkan sedemikian rupa. Makanya kita kalau membaca juga Kejadian pasal 1, kita melihat bagaimana keteraturan itu. Sesuatu yang sering kita sebutkan kepada anak-anak sekolah minggu adalah bahwa manusia diciptakan hari terakhir. Kenapa manusia tidak diciptakan hari pertama? Di sana kita menemukan bahwa Kejadian pasal 1 bukan hasil imajinasi manusia. Tapi sungguh adalah tulisan yang menceritakan kepada kita apa yang benar-benar terjadi. Dan dari situ kita menemukan bahwa ketika Allah menciptakan dunia ini, Dia ciptakan dengan kebijaksanaan. Kenapa manusia diciptakan terakhir? Padahal manusia adalah ciptaan yang paling penting, tokoh utamanya. Kita melihat hasil karya imajinasi manusia. Tokoh utama akan selalu ada dari awal sampai akhir, kan? Kita melihat cerita, film, tokoh utama akan selalu diperkenalkan di awal. Tapi cerita dalam Alkitab, ketika Tuhan ciptakan, tokoh utamanya yang diciptakan adalah manusia, tapi terakhir diciptakan. Karena memang diciptakan begitu teratur, dengan penuh kebijaksanaan daripada Allah. Dan jangan kita jauh-jauh pergi untuk melihat alam semesta sampai keluar angkasa. Kita perlu melihat diri kita saja. Bagaimana Tuhan ciptakan manusia. Siapa yang bisa menggambarkan bahwa manusia ini akan seperti ini? Begitu teraturnya. Setiap organ, setiap bagian tubuh ditempatkan di tempat yang tepat. Tak ada satupun yang salah penempatan. Hidung kita dibuat menghadap ke bawah. Bayangkan kalau hidung kita menghadap ke atas. Ketika hujan kita perlu tutup hidung, kan? Karena airnya bisa masuk. Mata kita ditaruh di kepala, bukan di tangan. Manusia coba menggambarkan makhluk. Makanya ketemulah kita makhluk-makhluk alien yang matanya lebih besar, sebesar kepalanya. Sangat-sangat tidak proporsional. Tapi ketika Tuhan ciptakan kita begitu proporsional. Kita berbicara tentang manusia yang Tuhan izinkan untuk hidup atau memiliki tubuh yang normal, ya. Walaupun ada orang-orang khusus tertentu yang Tuhan izinkan mengalami yang kita sebut sebagai ketidaksempurnaan atau kecacatan. Itu adalah kasus khusus di mana Tuhan izinkan. Tapi secara umum, segala organ tubuh kita, segala bagian tubuh kita diciptakan sedemikian rupa. Dan Tuhan tahu bahwa kita sangat memerlukan semuanya ini. Bayangkan saja kalau Tuhan ciptakan kita tanpa jari. Kita lihat di kartun-kartun kan orang manusia atau boneka-boneka tanpa jari, mereka pegang sesuatu. Gimana memegang? Tapi Tuhan tahu kita memerlukan jari. Tuhan berikan kita jari. Dan jari kita tidak banyak, 5 saja. Dan sangat proporsional. Bayangkan kalau kita punya jari lebih dari 5 atau kurang dari 5. Tidak akan sesempurna itu. Dan tubuh kita, kalau kita berbicara tentang medis, kita akan temukan terdiri dari begitu kompleksnya tubuh kita ini. Saraf-sarafnya, sel-selnya. Wah. Sampai hari ini masih banyak misteri yang tidak bisa dipecahkan. Dan satu misteri yang selalu dipertanyakan adalah apa gunanya usus buntu. Apa gunanya usus buntu?
banyak spekulasi-spekulasi, tapi tidak ada yang bisa memberikan satu kepastian. Makanya kalau dibilang apa gunanya Usus Buntu, untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan ada. Untuk mengingatkan kita bahwa kita ciptaan Tuhan. Bahkan tentang diri kita sendiri kita tidak ngerti. Lalu kita mau melawan Tuhan dan bilang Tuhan tidak ada. Jadi itulah alasan teleologika.